Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 offering D13 Manajemen Inovasi akan mengulas tentang analisis yang telah kami lakukan terhadap brand inovatif yaitu Gojek. Saya Novia Eka Febriana. Saya Muhammad Raja Khwarizmi. Saya Dimyati Matubaro. Saya Veniswa Fernanda. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek sendiri didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Bapak Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota Indonesia. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital bernama GoPay. Selain di Indonesia sendiri, layanan Gojek kini telah tersedia di berbagai negara, seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Bapak Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Nadiem Makarim melihat ketersediaan jenis transportasi ojek tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada dibutuhkan setiap saat. Dari pengalamannya tersebut, Bapak Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat dihubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan hanya 20 orang saja pada waktu itu. Sebuah penelitian dan riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebutkan Gojek telah memberi kontribusi sebesar 8,2 triliun rupiah per tahun bagi perekonomian di Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi Gojek. Gojek juga berkontribusi 1,7 triliun rupiah per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui mitra UMKM. Selanjutnya, dampak dari kehadiran Gojek di kehidupan masyarakat. Yang pertama, mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Jika dulu kita harus pergi ke pangkalan ojek terlebih dahulu, sekarang hanya dengan menggunakan smartphone yang kita miliki, kita sudah bisa menggunakan layanan ojek online. Lalu yang kedua, menghemat waktu. Bagaimana bisa menghemat waktu? Kadangkala, pada waktu mendesak atau kita membutuhkan sesuatu dengan cepat, Gojek bisa menjadi solusinya. Contoh, katakanlah kita tiba-tiba terkilir dan kita harus mengobatinya. Jika kita memutuskan untuk ke rumah sakit, maka kita akan membuang waktu dengan harus mengantri terlebih dahulu dan menunggu. Sedangkan jika kita menggunakan Gojek, kita bisa mendatangkan tukang pijat atau dokter ke rumah kita. Lalu yang terakhir ada menghemat pengeluaran. Dengan adanya promo dan diskon yang diberikan oleh Gojek kepada setiap penggunanya, kita bisa meminimalisir pengeluaran kita. Masalah yang diselesaikan dengan adanya Gojek. Yang pertama terkait tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan adanya Gojek dan pendaftaran untuk menjadi drivernya yang cukup mudah, bisa dibilang mereka menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga mereka dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Yang kedua, terkait UMKM di Indonesia. Pastinya di Indonesia banyak UMKM, namun yang kita ketahui hanya beberapa saja. Nah, dengan bermitra dengan Gojek, mereka mendapat kesempatan untuk lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, kelemahan yang dimiliki oleh Gojek. Yang pertama, dapat mengalami server error atau system down. Karena Gojek ini berbasis digital atau menggunakan internet, maka hal tersebut mungkin saja terjadi. Lalu yang kedua ada tidak bisa memilih driver atau tidak menemukan driver. Terkadang kita mendapat driver yang lebih jauh dari kita, padahal ada driver yang lebih dekat. Yang ketiga tidak bisa pindah tujuan. Hal ini dikarenakan kita telah memilih tujuan di aplikasi, sehingga driver memiliki kewajiban untuk menjalankan pesanan sesuai aplikasi. Yang terakhir, standar pelayanan yang tidak memenuhi kriteria. Karena mudahnya untuk menjadi bagian dari Gojek, maka sangat sulit untuk melihat standar pelayanan yang jelas. Kegagalan yang dialami oleh Gojek. Yang pertama, mengalami penolakan di masyarakat. Mungkin sebagian dari kita bisa menerimanya, namun ada orang-orang yang tidak bisa menerima kehadirannya. Contoh, seperti orang-orang dari pangkalan ojek yang merasa tersaingi. Yang kedua, diperintahkan untuk berhenti beroperasi. Pada saat itu sempat terjadi pro dan kontra dengan adanya Gojek yang menyebabkan keributan dan kericuhan di masyarakat, sehingga hal ini pun terjadi. Namun, Pak Presiden memberi keputusan untuk Gojek tetap bisa beroperasi.
Yang ketiga, program yang mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena pandemi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Saya akan menganalisis bidang keilmuan apa yang berkaitan dengan brand Gojek tersebut. Dalam sebuah perusahaan, apalagi sebuah perusahaan besar, pasti ada yang namanya sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia akan dikelola oleh seorang atau lebih manajer sumber daya manusia. Pada umumnya, SDM perusahaan adalah para pekerja atau karyawan yang bekerja secara real time di kantor atau perusahaan tersebut. Namun, uniknya pada Gojek, mereka juga memiliki sumber daya manusia yang bahkan seorang manajernya mungkin belum pernah bertemu dengan para pekerjanya, yaitu orang-orang yang kita sebut mitra Gojek atau driver Gojek. Inilah hasil dari perkembangan teknologi yang saat ini masuk dalam era revolusi industri 4.0 atau kita sebut era disrupsi. Pada era ini, semua lini perusahaan, khususnya manajer SDM pun perlu melakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita akan menganalisis dari segi SDM dan ekonomi mikro. Pada dasarnya, ojek bukanlah sarana transportasi umum yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, Gojek memberikan inovasi dalam melakukan pencarian dan pemesanan jasa ojek, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan seorang tukang ojek melalui aplikasi yang dapat diakses semua orang, asal memiliki smartphone Android dan iOS. Manajer SDM juga mencoba menjaga citra baik Gojek dengan memberikan sanksi pada driver yang dinilai nakal oleh penumpang. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa penangguhan akun dalam beberapa hari hingga selamanya. Dalam pengadaan SDM, yang dimaksud adalah driver Gojek atau mitra Gojek, mereka sudah menggunakan website sebagai inovasi untuk melakukan pendaftaran sebagai mitra Gojek. Hanya dengan membuka website daftar.goride.co.id dan mengikuti beberapa instruksi pendaftaran sederhana, dalam beberapa jam Anda sudah menjadi mitra Gojek atau driver Gojek setelah akun Anda terverifikasi. Inilah salah satu inovasi untuk solusi percepatan pengadaan SDM, karena jika masih menggunakan cara lama untuk mendaftar pekerjaan seperti datang ke kantor dan melakukan beberapa tes formal, akan memakan waktu yang lama, sementara kebutuhan akan driver Gojek sangat tinggi. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya yang akan membahas tentang perusahaan dengan inovasi serupa dan perbedaannya. Jika berbicara tentang layanan jasa ojek online di Indonesia, terdapat dua perusahaan besar yang menguasai, yakni Gojek dan Grab. Dari kedua perusahaan ini, mereka memiliki fitur layanan yang hampir serupa, mulai dari layanan transportasi hingga layanan kesehatan. Berikut ini perbedaan fitur layanan pada Gojek dan Grab. Untuk layanan transportasi, Gojek memiliki layanan GoRide dan GoCar. Sedangkan untuk Grab, GrabBike, GrabTaxi, GrabWheels, GrabCar, dan sewa Grab. Untuk layanan makanan, Gojek memiliki GoFood dan GoFood Festival. Sedangkan untuk Grab adalah GrabFood. Untuk layanan belanja, Gojek memiliki GoMart dan Grab memiliki GrabFresh. Untuk layanan pengiriman, Gojek memiliki layanan GoSend dan GoBox. Untuk Grab adalah GrabSend. Layanan pembayaran, Gojek memiliki GoPay, GoPoint, GoPulsa, GoBills, dan PayLater. Sedangkan untuk Grab memiliki layanan OVO, subscription untuk voucher, dan Grab Rewards. Untuk layanan berita dan hiburan, Gojek memiliki GoPlay dan GoTix. Untuk Grab memiliki layanan pemesanan tiket dan hotel. Untuk layanan kesehatan, Gojek memiliki GoMed dan Grab memiliki GrabHealth. Sebenarnya terdapat satu fitur layanan yang tidak dimiliki Grab namun dimiliki Gojek, yaitu layanan kebutuhan harian seperti GoMassage, GoGlam, dan GoClean. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, layanan ini dinonaktifkan. Selanjutnya adalah perbedaan tarif yang dikenakan pada Gojek dan GrabCar. Jadi, perbedaan tarif ini meliputi tarif ojek motor dan ojek mobil. Untuk ojek motor atau GoRide,
memiliki tarif sebesar Rp2.500 per kilometernya untuk 12 km pertama. Apabila jarak tempuh lebih dari 12 km, maka akan dikenai biaya sebesar Rp3.000 per kilometernya dengan tarif minimum sebesar Rp10.000. Namun tarif ini akan berbeda pada saat jam sibuk. Pada jam sibuk, penumpang akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000. Sedangkan untuk ojek mobil atau gokar, per meternya akan dikenai biaya Rp3.500 per kilometernya dengan tarif minimum Rp10.000. Sedangkan untuk tarif Grab Bike akan dikenai biaya Rp1.750.000 per kilometernya untuk 12 km pertama, dan apabila lebih dari 12 km maka akan dikenai biaya Rp3.000 per kilometernya. Untuk biaya tambahan pada jam sibuk sebesar Rp2.500. Tarif minimum yang dikenakan oleh Grab adalah Rp10.000. Sedangkan untuk GrabCar per kilometernya dikenai biaya Rp3.500 dengan tarif minimum Rp10.000. Selanjutnya adalah perbedaan promosi dan diskon. Kedua perusahaan ini sering melakukan promosi untuk menarik perhatian user baru, mulai dari pemberian potongan harga yang berbeda untuk user baru hingga rewards yang diberikan pada user baru. Untuk promosi, Gojek lebih banyak melakukan promosi berupa iklan, entah melalui televisi atau sosial media. Contohnya, akhir-akhir ini ada iklan promosi Gojek dengan format animasi yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Selanjutnya, untuk diskon, keduanya juga sering memberikan voucher promo, tetapi perbedaan terletak pada cara penumpang mendapatkan promo ini. Untuk di Gojek, promo diberikan secara langsung, tetapi di Grab, voucher diskon akan diberikan penumpang hanya pada saat tertentu, dan apabila penumpang ingin dapat voucher secara berkala, maka penumpang harus melakukan langganan voucher. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.